Puji Tuhan. Ya, jadi yang satu kali nanti akan ke Belanda, cari satu kota kecil namanya Zoetermeer, itu dekat antara Den Haag dengan mana? Leiden. Oke, ada restoran Indonesia namanya Kampung Daun. Nah ini tempat. Pemiliknya suami istri yang hebat, mengundang kita semua, dapat makan gratis. Cuma cerita ada urap-urap enak sekali. Sambal goreng tempe, sambal goreng kentang, ati dan ampela. Jangan ngiler, makan sendiri. Bisa jelas ya? Oke, baik. Kita mau belajar. Buka Matius pasal 10 ayat 39. Matius pasal 10 ayat 30, maaf, ayat 30. Ya, Matius 10 ayat 30. Ya, ini luar biasa. Beberapa saudara kita yang hadir saat ini baru pelayanan di tengah kota Den Haag dan mereka memberi makan berapa banyak orang? 100-an orang yang diberi makan dalam badan winter seperti ini. Kenapa? Baik. Nggak mau cek aja. Sip. Ya, terima kasih. Ya. Nah, terima kasih Raul berkorban sehingga Raul ya berkorban untuk what's wrong Raul? What's wrong? Oh, your mobile. Okay. Seharusnya Raul ini nggak ikut kebaktian ini, cuma ngedrop saya, tapi akhirnya melihat kok pingin kumpul juga. Terima kasih. Padahal dia itu pagi, besok harus kerja jam 6 pagi loh, saudara. Luar biasa mau di sini. Oh iya, hampir sama. Baik. Udah baca sama-sama Matius 10 ayat 30. 1 2 3. Dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Ya. Terus bahasa Belandanya. Ada mau baca bahasa Belanda? Ade? Oh iya ya. Has to believe. Yang kencang bilang gak dengar kita. 10 ayat 30. Ayat 30. Kurang kuat suaranya. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Allah ketahui. Saya tanya begini kepada saudara. Setuju nggak kalau saya katakan kalau ada orang sempat ngitung rambut di kepala itu pasti pengangguran? Loh, maaf. Terjemahkan dong. Kalau ada orang mau bisa ngitung rambut di kepala orang itu pasti pengangguran. Loh, betul atau tidak? Ngapain ngitung rambut di kepala? Loh, betul atau tidak sekarang? Loh, kita harus mikir. Apa? Siapa? Rol yang ngekek. Loh, betul nggak saudara? Misalnya ada sebuah perusahaan mesin penghitung rambut di kepala, laku nggak dijual? Enggak laku. Loh, betul nggak saudara? Ayo, dikasih saja. Untuk apa mesin itu menghitungin rambut di kepala? Saudara, kita boleh tertawa, tapi ketahui di seluruh dunia ini hanya Papa kita di surga yang pernah hitung berapa jumlah rambut di kepala kita. Kok ada yang aneh? Amin. Ini luar biasa. Telat jam. Lo betul nggak saudara? Ini luar biasa. Yes. Coba cari ayat yang lain. Tuhan Yesus berkata, kalau satu gugur, Tuhan juga tahu. Oh, nggak amin juga. Amin. Maka itu ketika rambut saya mulai rontok, banyak yang nawarin, ayo dibuat tumbuh lagi. Enggak, biarin, Tuhan tahu kok jumlah berapa gugur. Awas tertawanya nggak enak ya. Enak. Loh, betul nggak saudara? Apalagi setelah saya menikah, saya bilang, istri saya nggak pusing kok, saya nggak punya rambut. Ngapain kalian pusing? Maaf. Yang belum nikah pusing dong.
Enggak lah. Saudara, ayo kita belajar hari ini. Mengapa Tuhan berkata bahwa jumlah rambut di kepala kita itu terhitung? Lihat ayat yang ke-31 kalimat pertama. Coba lihat. Ya, kalimat pertama. Ayo, bunyi apa? 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu takut. Stop. Ya. Tapi pertama, kalimat pertama. Ya, ayo yang lain bisa ketemu. Adik mana Alkitab? Fresh dan niet bevreesd. Nah, niet bevreesd. Saudara perhatikan. Jadi ketika Papa berbicara, seluruh rambut di kepala kita jumlahnya terhitung. Lalu dia nyambung. Janganlah takut. Ayo kita renungkan. Ngerti gak maksud Papa? Kalau yang kecil-kecil cuma rambut saja dia perhatikan. Oh, enggak, amin. Amin. Apalagi kita yang dia jadikan ini serupa dan segambar dengan dia. Jangan takut. Tadi pagi kami berempat berangkat dari Hauda. Itu Rul itu baru pulang kerja jam 11. Lalu jemput kami, ya, Nisya itu yang punya rumah. Saya nginap di rumahnya Nisya dengan Colin. Lalu Fani Ui yang ikut juga. Jadi kami berangkat berempat dari Hauda ke Rotterdam untuk belanja urusan Hagios Jumat dan Sabtu. Nah, Fani itu berangkat dari stasiun Delft. Dia parkir skuternya di stasiun Delft menuju ke Hauda. Sudah mau berangkat dari Hauda ke Rotterdam, Fani itu baru ingat kuncinya masih nempel di skuternya. Oh alah. Dan nggak cuma kunci skuter, kunci rumah. Kuncinya Hagios nempel jadi satu di situ. Khawatir nggak? Ayo, khawatir nggak? Tidak. Sebab saya yakinkan dia. Ada malaikat yang Tuhan kirim untuk jaga. Amin. Tapi maaf ya kalau Fani ikut dengerin, kok Dan cuma cerita apa yang kamu alami sepanjang hari. Belanja, ngomong kuncinya gimana ya? Pindah dari toko apa dia yang pernah AC toko Oriental. Ya, dari Oriental lantai 3 kan di South Plain. Lalu kami turun lantai 2 ke Albert Heijn. Masih khawatir juga, bagaimana kunci ini? Ya, saya bilang, percayalah, ada malaikat yang Tuhan utus untuk menjaga. Saudara, papa kita itu dalam bekerja itu sesuai motivasi kita. Ya, perhatikan itu. Saya bilang apalagi kunci itu nggak cuma kunci skutermu, kunci rumah, kunci Hagios, kunci, nggak mungkin Tuhan biarkan hilang. Namanya manusia. Tapi saya tanya, tapi apa? Itu bukan tapioka ya, tapioka ini. Pertama ini jangan nambah-nambah sendiri. Awas kamu. Nambah-nambah itu. Tapi apa, Van? Saya bilang, orang pasti kelihatan itu. Tempat parkir umum begitu. Iya. Terus saya bilang, masih ingat peristiwa Sodom Gomora? Orang-orang itu dibuat matanya salah lihat. Mana pintu rumahnya Lot ini kok jadi nggak ada? Ya, zaman itu.
Saudara, puji Tuhan. Nah, setelah sampai di stasiun Delft, langsung Fanny lari. Yang melihat skuternya masih ada, tapi kuncinya tidak ada. Dia sempat shock sebentar. Terus dia melihat ada kertas putih di keranjangnya skuter. Nah, biasa ya, ada tempat belanja itu. Ternyata ada tulisan orang yang melihat kunci itu, terus disimpan di keranjangnya belanja itu, dan ada tulisan, aku taruh kuncimu, pasti kamu ketinggalan. Jadi akhirnya Ada malaikatnya. ada malaikat. Amin. Terus Fanny bilang, saya pernah menemukan kunci sepeda beberapa waktu yang lalu, dan saya juga kasih tulisan, saya masuk di keranjangnya. Ternyata Tuhan buat itu juga. Amin. Maka itu kalau cuma rambut aja diperhatikan, nggak ada yang amin. Apalagi hal-hal yang lain dalam hidup. Kenapa, Kevin? Fanny pernah juga ngalami itu. Oh iya. Nah, saya saksi lagi ya, saudara. Saudara tahu nggak ngurus visa Schengen itu susah atau mudah? Susah. Paling lama, paling cepat itu berapa minggu baru bisa? 2 minggu. Bulan. 1 bulan, nggak ada 2 minggu, nggak ada. Nah, visa saya itu habis 13 November kemarin. Saya sudah, saya tahu sejak Agustus, kan masih cukup waktu Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Tapi masalahnya, paspor saya harus ditahan di kedutaan. Loh, betul tidak? Kita kalau unfrag, kan nggak mungkin terus paspor dibawa keliling-keliling lagi. Loh, ya atau tidak, coba? Iya toh? Nah, ini masalahnya. Saya itu jadwal saya Agustus, September, Oktober, November itu keliling ke beberapa negara. Saya coba minta tolong, ya, pakai negara mana, semuanya sama. Schengen ya, Schengen itu ada 27 negara. Beberapa negara kami coba, nggak bisa, Pak. Minimal itu sebulan ditaruh. Waduh, bagaimana ini? Nggak mungkin saya batalkan pelayanan saya di Amerika, ya, yang ada di beberapa negara lain. Saya ke Taiwan juga, saya ke Israel, saya ke Mesir, saya ke Yordania, keliling pelayanan itu nggak mungkin. Tapi saya tetap berharap, siapa tahu ada mujizat, entah caranya bagaimana. Nah, satu-satunya waktu 18 November kami suami istri baru tiba di Jakarta dari Israel. 18 November. 21 November harus berangkat ke Belanda. Jadi cuma berapa hari? 4 hari. 18, 19, 20, 21 berangkat. Dan nggak mungkin. Saya bilang ya sudah, terakhir itu negara Swiss yang ada kemungkinan. Ya udah, saya unfrag, saya apply di Swiss. Tapi petugasnya bilang, Pak, ini cuma 3 hari berarti paspor Bapak mengendap di kedutaan. Ya saya bilang, cobalah, apa salahnya. Asal janji Pak ya, 18 harus nyampe. Ya, kami landing sesuai jadwal itu jam 1 siang. Kedutaan tutup jam 2 siang. Ayo bayangin bagaimana ini ceritanya. Ya udah, pokoknya saya keluar dulu. Yang penting saya lewat imigrasi Indonesia, saya langsung pakai Gojek. Nah, Gojeknya di Indonesia pakai motor itu. Bilang, saya nggak kenal orang, saya perlu cepat berangkat. Saya bayar lebih. Nyampe kedutaan sudah tutup.
Terus gimana Pak? Orangnya bilang, ya coba besok toh. Aduh Pak, kalau cuma besok berarti cuma 2 hari toh Pak. 19, 20, 21 keluar. Nggak mungkin Pak. Saya bilang, coba dulu, apa salahnya nih Pak? Dan saya harus pulang ke Papua bersama istri saya. Karena ada urusan di sana. 21 pagi, harusan loh minggu lalu ini. Itu berapa saudara yang di Nabire tanya, jadi berangkat kamu? Jadi. Lah visanya? Nggak tahu, pokoknya jadi. Saya bilang begitu. Mereka bingung juga. Berangkat dari Nabire pagi, begitu landing di Jakarta, jam 12:30, WA pertama yang masuk justru dari kedutaan visanya jadi jam 11 siang. Haleluya, luar biasa. Luar biasa enggak itu? Dan ini nggak pernah terjadi katanya di kedutaan Schengen mana saja. Nah, motivasi. Bahkan beberapa gereja yang sudah ngundang saya untuk November Desember ini, saya beritahu, iya, cuma Hagiosnya saya nggak beritahu biarin. Ini bocor ini Bu Yanti. Oh iya, lalu berapa gereja itu bilang, oh Den, kalau gitu cari pengganti ya, ya silakan. Kalau memang nggak percaya, saya juga nggak bisa maksa dong ya. Kalau sampai visa nggak dapat, kasihan mereka tiba-tiba nggak dapat data untuk khotbah hari Minggu. Ini Papa kita. Amin. Amin. Nggak usah takut menghadapi apa saja. Amin. Asal motivasinya. Yes, amin. Motivasi itu penting. Ya. Hal apa saja yang Papa buat atas hidup kita sangat ditentukan. Motivasi ini apa? Saudara masih ingat di kota kecil apa ya? Saya lupa apa? Di Belanda sini. Pernah dengar nama hamba Tuhan namanya Anne van der Bijl? Wah, orang Belanda nggak pernah tahu. Nama Inggrisnya Brother Andrew. Oh, Brother Andrew. Ya, itu nama aslinya Anne Bisa van der 9 Bijl. bahasa Mandarin bahasa Cina itu. Dari The Doors. Open Ya, Doors. Open Doors, Open Iya. Doors ya. Open Doors. Dia ini terkenal dengan istilah Inggrisnya, nggak tahu bahasa Belandanya apa ya. God smugglers, penyelundupnya Tuhan. Apa itu bahasa Belanda? Smugglers. Smuggler. Ya. Smuggler. Smuggler. Nah, coba cari di Google. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata penyelundup, ini jahat, baik atau tidak? Negatif. Ilegal. Jelas ilegal. Tapi Tuhan melindungi. Dia pernah menyelundupkan Alkitab ke Rusia dalam bahasa Rusia 1 juta Alkitab. Dia pernah menyelundupkan Alkitab bahasa Mandarin 1 juta ke Tiongkok. Dia meninggal berapa tahun yang lalu. Berapa kali dia ke Indonesia. Dan saya sangat respect kepada Anne van der Bijl ini. Orangnya luar biasa. Dan ini bukti. Namanya smuggler, penyelundup, kok dihargai oleh Tuhan. Karena yang diselundupkan firman Tuhan. Ini luar biasa. Kotanya bagus sekali. Saya pernah ke kantornya. Aduh, jadi lupa kota kecil itu ya. Maple. Oh, Maple. Tahu ya Maple-nya? Nah, kota kecil itu Maple. Nah, ini contoh. Pasti saudara ingat orang Belanda. Siapa namanya anak kecil perempuan yang nulis buku itu? Anne Frank. Anne Frank. Ya. Lalu Corrie ten Boom. Karena secara hukum Nazi pada waktu itu ini penjahat. Karena mereka melindungi orang-orang Yahudi. Betul? Tapi di mata Tuhan
omdat hij Dia nggak jahat. Joodse gesmokkeld heeft of verstopt. Nah, salah satu yang paling terkenal, Slinder. Pernah dengar nama itu? En van de bekendste is Nah, bukan Slinder, siapa ya? Kalau ada filmnya Slinder Lewis itu. Kindler. Ya, itu ribuan orang Yahudi dia selamat. Jadi Tuhan itu bekerja lewat motivasi kita. rijke wel nooit zo in. Ketika waktu makin mepet untuk saya dapat visa, Heel veel. ya, yang terakhir saya telepon Lianti memang. Karena mamanya anak bisa dapat visa. Di telepon juga orang yang bilang, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin bisa cuma berapa hari. Ya sudah. Saya bilang, Papa tahu saya ke Eropa bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk bisnis, untuk apa, untuk pelayanan. Itu mujizat. Luar biasa. Cuma 2 hari. Masuk tanggal 19, paspor saya keluar 21. Mustahil, mustajab istilahnya. Tapi kalau Tuhan mau, siapa yang bisa mengalami? Amin. 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 Jadi hari ini termasuk mengikuti dari Indonesia, dari Australia, ya, dari Amerika. Ayo kita belajar. Papa kita itu luar biasa. Yes, amin. Rambut di kepala kita terhitung jumlahnya berapa Tuhan tahu. Amin. Jangan bilang Tuhan nganggur ngitungin rambut. Tapi Tuhan teliti. Maka itu jangan takut. Oh, Papa kita luar biasa. Amin. Coba kita buka Mazmur 139. Adik, Mazmur itu apa? Salam. Salam. Ya. Mazmur 139. 139. Als je dat wil openen. Lihat ayat yang ke-14. 14. Ya, ayo baca. Psalm 139, 14. Ayat 14. Udah, 139 ayat 14. 139, Udah? 14. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ya. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, pelan-pelan. Saudara, Mazmur 139 adalah satu-satunya tulisan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana kondisi semua bayi ketika dalam kandungan mama. Lagi sekali. Conditie van een Mazmur 139 adalah satu-satunya tulisan. enige geschrift. Jauh sebelum ada USG, belum ada dunia kedokteran, tentang kehamilan belum ada. Ini zamannya Daud. Ya kalau dihitung Daud sampai sekarang, itu kira-kira 4.000 tahun. Tapi Papa sudah menuliskan ini. Betapa ajaib dahsyatnya waktu Tuhan menciptakan kita dalam kandungan mama. Satu sel yang pertama jadi. Ketika pembuahan itu, sperma papa kita ketemu sel telur mama kita. Begitu jadi satu sel, berapa menit kemudian pecah jadi 2 sel. Dari 2 pecah jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Terus 2 kali, sampai kita jadi orang seperti ini. Enggak ada yang amin. Telat. Amin. Kagum enggak saudara? Maka itu ayat 14 ini ajaib yang kau buat. Luar biasa. 14 is echt wonder. Ketika minggu demi minggu kita bertumbuh, mama kita nggak tahu. Wekelijks dat wij groeien als Hebat nggak Tuhan kita? Ayat 15. Lihat ayat 15. Berarti Psalm 139 dezelfde. ya, ayat 15 ayat 1, 2, 3. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi
dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Yang paling bawah itu dalam Bermuda, dalam kandungan mama. Luar biasa. Tulang-tulangku tidak terlindung. Ayo kita belajar. Siapa yang ingat? Tuan Ronson, orang Jerman itu, namanya Ronson, masih ingat? Tahun berapa menemukan sinar X? Cari di Google dong. Ayo, tahun berapa? Kalau nggak salah 1899 atau 1901, saya lupa. Mr. Ronson, R-O-N-G-E-N-T. Iya. 1869. 1899. Bukan. Nah, Ronson baru menemukan sinar itu bisa menembus sampai ke dalam tubuh. Tahun berapa sudah ketemu? Ya ada. 1895. 1895. Daud ini nulis tahun berapa? Lu betul nggak? Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di perut mama, direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayo cepat-cepatan aja mikir. Sebelum mata Tuhan tembus sampai ke tulang kita waktu masih bayi, itu melewati berapa lapis? Ini tuh. Pertama, kulit perut mama kita. Dan di bawah kulit ada sam-sam. Sam-sam, betul nggak? Saya tanya kok nggak percaya. Sam-sam toh ada toh, betul? Di bawah sam-sam ada apa lagi? Daging lagi, itu lagi, apa lagi? Terus ada plasenta. Kantung rahim dulu tuh. Kantung rahim, ya. Terus plasenta. Terus ada air ketuban. Baru kita kulitnya lagi, dagingnya lagi, terus bayangkan saudara, tulang-tulang kita nggak terlindung. Papa tahu. Saudara kagum nggak? Yes. Lo nggak percaya? Kagum nggak? Luar biasa. Sampai jadi seperti ini kita ini. Amin. Amin. Ayat 16. Lihat ayat 16. Wih, luar biasa. Maka itu jangan ada seorang pun yang pernah takut menghadapi fakta hidup ini sesulit apa. Amin. Selalu ada jalan keluar. Udah? Ayat 16. 15. 16 atau 15? 16 ya. 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku katakan. Mata Tuhan melihat waktu kita masih embrio, masih janin, masih jabang bayi. Apa yang dia lihat terus? Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satu pun demi padanya daripadanya. Artinya sebelum kita punya hari hidup karena belum lahir, tapi Papa sudah melihat belum? Sudah melihat jauh. Ini luar biasa saudara. Matamu melihat artinya memeriksa, mengawasi, mengamat-amati, meneliti. Waktu kita masih bayi, masih dalam kandungan. Papa mama kita sudah kenal kita belum? Belum. Tapi mata Papa di surga sudah melihat kita. Saya nggak akan lupa pertama kali saya melihat film ibu melahirkan. Itu bulan Mei tahun 85 waktu saya di Toronto. Itu pertama kali saya lihat. Bukan ilustrasi, tapi film. Nah, ketika saya melihat proses kelahiran seorang manusia,
di Kanada, Toronto. Ya. Saudara perhatikan ini. Langsung yang muncul di otak saya Mazmur 139. Ayo, siapa pernah ingat kalau ada ibu mau melahirkan, saya nggak tahu istilah Belandanya. Ya, selalu ada pertanyaan, sudah bukaan berapa? Iya. Di Belanda sama nggak? Iya. Sama tuh. Sluiting. Saudara tahu ukuran angkanya paling besar pembukaan berapa dan bayi itu lahir? 10. 10. Mengapa harus 10? Karena Tuhan sudah mengukur. Kalau sampai ada kelainan, baru operasi sesar snit itu. Ini 10. Luar biasa Tuhan itu. Nah, ketika saya lihat video itu, film itu, ternyata saudara, semua manusia di dunia waktu lahir procot, itu kepala kita itu lonjong, lancip kayak kukusan. Topi Meksiko. Ternyata di kiri kanan kita ini ada seperti engsel, saudara. Nah, di film itu ditunjukkan begitu kita keluar dari rahim mama, kepala ini kena udara, tiba-tiba seperti ada tangan yang nekan, sehingga kepala kita bulat seperti ini. Begitu saya melihat itu, saya senyum sendiri. Ayo kan kalau Tuhan lupa nancep itu. Jadi apa kepala kita ini? Papaya, betul. Kayak topi Meksiko. Saya nangis waktu lihat itu. Oh, Tuhan itu luar biasa. Nah, kita bisa lihat tengkorak kan ada kayak jahitan, bukan? Oh, luar biasa. Jadi pembukaan 10 itu sudah diukur normal oleh Papa. Hebat benar, luar biasa. Maka itu kalau saudara baca Mazmur 139 mulai hari ini, saudara akan kagum. Apa luar biasa. Amin. Amin. Sebelum ada satu pun hari-hari hidup kita, Papa sudah tuliskan semuanya. Maka itu yang Papa minta kepada kita cuma satu, nurut, taat. Amin. Betul? Ya, amin. Bahasa Belandanya bagus loh, taat itu horsam, dengar. Dan itu dari bahasa Ibrani, Ulangan 6 ayat 5. Shema Israel, artinya dengar kau Israel, taat. Jadi kunci untuk kita hidup berkenan dan hidup benar bukan doa, bukan beri persembahan, bukan hafal ayat Alkitab, tapi ketaatan, kehormatan. Maka kalau saudara dan saya selalu taat, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di hidup kita. Nah, ini masalahnya antara binatang dengan manusia, siapa yang lebih taat Tuhan? Ya, ayo jawab dong. Antara kita manusia dengan binatang, siapa lebih nurut? Nah, itu dia. Maka kita kumpul mereka belajar. Diana juga gak pernah dengerin saya. Kenapa? Diana juga gak pernah dengerin saya. Bukan kita. Pokoknya antara kita dan binatang itu kita belajar. Kasih contoh aja, Suami yang ingin istrinya nurut suami harus nurut Tuhan. Wah, kadang saya bandel. Ya itu dia. Iya, Karena kepalanya suami itu Tuhan Yesus. Iya. Maka itu para istri kalau suamimu bandel, tenang saja, laporkan ke kepalanya, kepala dia. Nanti Tuhan Yesus yang tempel itu ya. Hati-hati ya para Hati-hati itu para suami. Iya itu. Hati-hati ya. Nah serius. Hati-hati. Ada ayatnya loh itu.
bukan rahasia dong, Pak. Kenapa? Jangan buka rahasia. Loh, nggak boleh, harus ada ini. Harus ada. Coba baca 1 Petrus 3 ayat 7. Ayo baca. Maka itu istri-istri yang suaminya macam-macam, tenang saja. Kepalamu akan berurusan. 1 Petrus 3 ayat 7. Ayo, ya. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 Petrus 3 verse 7. Ya, coba lihat ya. Maka itu kalau ada istri-istri yang disakiti suami, senyum saja. Nanti suamimu kelepek-kelepek, dia saja nggak percaya. Sudah, 1, 2, 3. Demikian juga kamu, Hai suami-suami, dengar. Hiduplah dengan istrimu terus. sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Apa yang terjadi kalau suami tidak menghormati mengasihi istrinya? Supaya doanya suami tidak terhalang. Amin. Serius, ini firman luar biasa. Maka itu beritahu suami-suami yang sombong dan kurang ajar pada istrinya. Lihat ayat ini. Kok nggak ada istri berkata merdeka begitu ya? Harusnya ngomong begitu para istri. Suaminya udah takut. Kenapa? Suaminya takut duluan. Harus. Ini firman luar biasa. Oke, dengar ya. Apa istilah gereja tentang doa? Ayo. Apa istilahnya? Doa buat bahasa gereja itu artinya apa? Ora. Ya, enggak artinya umumnya. Nafas. Nafas. Loh, betul enggak? Doa itu nafas. Nah, maka itu kalau ada suami-suami kurang ajar pada istrinya, Nafasnya itu sudah nah, suami sesak nafas. Loh, serius. Terjemahkan ayo. Suami is bad. Iya. Maka suami sesak nafas, bilang asma itu. Udah deh, jangan dibahas lagi. Loh, nggak bisa. Nah, itu ketahuan. ini mau cerita gitu banget rasanya. Bapak belum deh. Seru. Maka itu saya bilang kepada banyak istri, dengar ya. Kalau suamimu gila, kamu jangan ikut gila. Kasihan anak-anak ikut 2 orang gila nanti itu. Jadi yang gila biar dia sendiri. Oh, nggak ada yang ngamen para istri. Amin. Untuk istri saya nggak ikut, Pak. Oh, nanti disampaikan nanti biar aja. Maka itu saudara, firman ini luar biasa. Amin. Amin. Jadi Tuhan akan berurusan dengan para suami yang gak respect istrinya. Hebat sekali. Jangan pacaran lagi ya. Pacaran apa ya? Keren ya firman Tuhan itu. Nah, kembali ke Mazmur 139. Jadi kita ini ajaib, saudara. Luar biasa. Nah, kita nanti malam, biasa atau tidak, sebelum tidur pasti ngeliat cermin dulu. Loh, pernah nggak sadar itu? Loh, ya atau tidak? Sebelum tidur rata-rata orang pasti bercermin dulu, ngaca dulu. Iya, kan bersih-bersih muka. Nah ya kan? Ah, itu dia. Maksudnya nanti malam kalau sebelum tidur melihat cermin, senyum. Bacakan ayat ini. Wih, kejadian begitu dahsyat dan ajaib banget. Menurut Mazmur 139, ternyata di dunia itu nggak ada orang jelek. Kenapa? Nggak ada yang sama. Karena nggak ada yang sama. Loh, ya atau tidak? Ngerti nggak maksud ini? Nggak ada yang sama. Jadi masing-masing kita itu sendiri. Dan itu 129 itu. Coba lihat sidik jari, fingerprint, nggak ada yang sama sebenarnya. Retina mata kita, nggak ada yang sama sedunia. Letak gigi kita, nggak ada yang sama sedunia. Luar biasa. Yes, amin.
Jadi setiap kita ini satu. Ieder van ons is één. Beda dengan buatan pabrik. Kalau buatan pabrik Cetak kontinu. sama semua, cuma nomor registernya yang beda. Andere register. Lu yang terjadi. Jadi kita ini bukan buatan pabrik, Ustaz. Kita ini handmade dari Tuhan. Amin. Kalau handmade artinya apa? Mahal. Mahal, spesial, nggak ada duanya. Automatisch. Setan yang merusak kehidupan Vers 15. dengan menghancurkan image kita. Oh, kamu jelek, kamu gini. Enggak ada. Kita ini unik. Amin. Amin. Verder. 15 was. Ayat 16 sudah tadi. 16. Sudah ya? 16 belum. 16 belum? Huh? Sudah. Oh ya, Ya. soal anak ya. Jadi Tuhan itu begitu teliti atas hidup kita. 16. Al geweest. Nu onze Sudah ya? Nah, jadi hari-hari hidup kita terus sudah atur Psalm semua. 39, 16. Ayo mulai hari ini ambil keputusan untuk taat. Vanaf vandaag. Amin. Taat saja. Kehurusan, nurut saja. Apa yang Tuhan lakukan untuk kita, kita tahu itu yang terbaik. Amin. 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 Jadi mulai hari ini per 27 November 2024 tidak ada ketakutan yang boleh menakutkan hidup Er kita. geen angst die ons leven. Karena Papa kita tahu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.